Seorang militer yang masa kecilnya mempunyai kehidupan yang sangat sederhana, tetapi tidak mematahkan cita-citanya ingin menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Bahkan, ia rela menjadi seorang pengantar koran dan menjual kue klepon untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sembari melanjutkan sekolah demi masuk akademi militer. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, membutuhkan pengorbanan, perjuangan, dan semangat. Mencapai sebuah kesuksesan tak semudah membalikkan telapak tangan. Selamat datang, Jenderal Dudung Abdul Rahman di Yulanda Dawis Open House. Please welcome Jenderal Dudung Abdul Rahman. Assalamualaikum, Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kebahagiaan bisa Jopos TV dimanapun berada di ujung dunia menonton secara streaming ataupun yang mungkin lagi nonton ulang lagi atau live di Jopos TV. Saya kedatangan tokoh yang mungkin ruang baiknya itu banyak sekali. Jadi kalau bicara tentang beliau, aduh, nggak cukup satu program 1 jam di Yulanda Dawis Open House. Terima kasih nih, Prof. Jenderal sudah berkenan hadir untuk berbagi kepada generasi masa depan Indonesia tentang nilai-nilai hidup dalam program ini. Dan saya yakin banyak sekali orang yang ingin sekali termotivasi dengan nilai-nilai yang Jenderal yang mungkin rasakan dari awal tumbuh kembang seperti apa. Ini agak ribet sih, Jenderal, karena mengulang nostalgia masa lalu, membuka memori-memori yang mungkin kalau bicara tentang tentara strategi kelar nih sudah. Tapi kalau mengulang memori masa lalu, ini yang mungkin menjadi tantangan juga untuk Jenderal untuk berpikir, untuk share dengan program ini. Jenderal, boleh nggak cerita? Lahir di mana? Usianya tumbuh seperti apa? Dari keluarga seperti apa? Bapak Ibu seperti apa? Silakan, Jenderal. Oke, terima kasih, Andre. Jadi saya lahir di Bandung tanggal 19 November 1965. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi bapak saya seorang pejuang, kemudian anaknya ada 8. Saya nomor 6. Saya lahir di Bandung dan bapak saya hanya pekerja PNS. Ya, golongannya golongan rendah lah. Dan kemudian tahun 81 bapak saya meninggal dunia. Jadi sejak saya SMP saya sudah anak yatim itu. Ya, tentunya kehidupan ekonomi tambah semakin melorot kan. Artinya disitulah yang akhirnya ibu bagaimana membesarkan anak-anak yang masih sekolah, masih ada yang sudah kuliah. Dan saat itu saya memutuskan melihat ibu yang kekurangan lah. Saya nganter koran tuh, Mas. Jadi nganter koran, kemudian jualan kue, jualan es, dan sebagainya. Jadi untuk menopang keluarga, kemudian ya saya membantu adik-adik juga bagaimana dia sekolahnya lancar. Ya berusaha untuk itu. Pak Dudung, itu usia SMP ditinggalin tulang punggung keluarga, Bapak. Ibu awalnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian berubah untuk harus berjuang. Artinya benar-benar petarung ya, dia kadarullah ya. Jadi kemudian gimana tuh Pak Dudung? Karena kan banyak juga nih generasi hari ini yang katanya generasi yang secara instan pengen cepat dari proses. Ternyata Pak Dudung udah berjuang di SMP, loper koran, jualin kelepon, macam-macam. Itu berbagi dengan kondisi waktu itu gimana, Pak Dudung? Kalau dulu seperti apa nih? Ini mengingat yang lalu, gimana imajinasi itu, Pak Dudung? Lagi habis SMP, lagi SMP. Ya, karena memang menurut saya hidup itu kan tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga mau nggak mau kita berupaya bagaimana ekonomi itu harus bangkit kan begitu. Ya salah satunya saya harus mengorbankan diri, artinya tetap saya sekolah, kemudian di waktu-waktu yang senggang saya membantu ibu. Jadi jualan kemana-mana dan saya tidak ada rasa malunya, yang penting kan untuk kebaikan, untuk mencari yang hal
yang halal kan nggak ada masalah menurut saya seperti itu. Rasa malu. Ini kata yang paling sering kita dengar nih. Orang timur biasanya gengsi lebih tinggi. Gengsi lebih tinggi. Akhirnya jadi ya tidak sukses lah. Pak Dudung, SD di mana dulu Pak Dudung? SD di Bandung. Di Bandung. Ya. Terus SMP? SMP di Bandung, SMA di Bandung. Terus semua di Bandung. Iya. Nah, apa Pak Dudung value atau nilai yang ketika mendidik Pak Dudung sebagai anak yang nomor 6 nih? Yang terkesan nih Pak Dudung waktu kecil. Bapak pesan apa sehingga karakter itu muncul? Ya, pesan dari Bapak sama Ibu, saya melihat Bapak Ibu itu sangat peduli, sangat care lah kepada orang lain, tetangga-tetangganya. Jadi kalau misalnya ada oleh-oleh dari kampung, itu biasanya Ibu tuh, kan kita hidup itu di asrama yang banyak, ya bedeng-bedeng gitu ya, tetangga-tetangga, sehingga kalau ada oleh-oleh sedikit pun beliau selalu memberi kepada orang lain. Nah itu yang terinspirasi dari saya tuh, Ibu tuh sangat baik kepada orang lain, sangat bermurah hati kepada orang lain. Nah itu yang terinspirasi oleh saya, sehingga menurut saya kalau kita ingin sukses itu kita berbuat baik aja kepada setiap orang, itu aja. Sehingga saya pun alhamdulillah setelah sepeninggalnya Bapak, kemudian saya yang tadi saya sampaikan berjualan dan sebagainya, kemudian saya sekolah sampai tuntas dan saya masuk akademi militer itu. Ya. Ini proses yang mungkin di antara 1000 anak-anak 1-2 yang seperti Pak Dudung, tapi saya yakin ini bisa menginspirasi yang lain. Ketika kondisional yang turbulensi hebat ya dalam hidup itu kehilangan Bapak, terus masih ada bekal, ternyata karakter yang ditinggalkan. Nah itu waktu di sekolah dasar itu sebelum kehilangan Bapak, apalagi pesan dari seorang Bapak kalau Pak Dudung pasien tuh? Ya kalau Bapak sangat disiplin sih memang. Jadi kita belajar, kita waktu untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu betul-betul disiplin, ada waktunya. Dan ditungguin kita belajar itu sama beliau itu. Oh gitu? Ditungguin dan kemudian... Oh kalau belajar ya? Ya kalau belajar itu ditungguin. Okay. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam betul-betul kita di ruang tamu. Bapak nungguin di situ. Jadi ya kita betul-betul, termasuk Bapak pun ibadahnya juga betul-betul kita seperti ngaji dan segala macam itu kita rutin. Ya mendidik kita memang cukup keras lah Bapak. Tidak kita main-main lah istilahnya seperti itu. Waktu main itu sangat sedikit sekali seperti itu. Tetapi kita sudah diajarkan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Ya artinya bahwa otomatis kesulitan itu karena memang keterbatasan ekonomi kan. Mau nggak mau kita survive lah dalam hidup seperti itu. Jadi bekal dengan keadaan pas-pasan, berjuang, masih aja juga kesan atau pesan yang disampaikan, berbagi itu penting, walaupun itu ya, kepas. Betul, itu, Pak Dudung. Betul. Nah, Pak Dudung itu apalagi yang nostalgia yang Pak Dudung bisa ingat, nilai-nilai yang disampaikan orang tua kepada Pak Dudung waktu masih kecil? Ya memang orang tua menyampaikan kepada saya di samping bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, tetapi orang tua juga menyampaikan harus hormat kepada orang tua, terutama kepada ibu, kakak, dan sebagainya. Nah ini menurut saya penting untuk generasi muda, bahwa kesuksesan itu sebetulnya sangat tergantung kepada diri kita. Sering saya katakan bahwa yang ada di depanmu, yang ada di belakangmu, sekalipun yang ada di sekelilingmu, itu sebetulnya tidak berarti apa-apa dibanding ada dalam dirimu sendiri. Artinya bahwa semua itu tergantung oleh kita sendiri. Membentuk karakter itu mungkin hanya 10% lah dari orang tua, tapi bagaimana kita membentuk dirinya sendiri. Dalam hidup, dari 100% itu sebetulnya hanya 20% yang kita lakukan. Tapi 80%-nya bagaimana kita mensikapi hidup sendiri. Nah, makanya saya sampaikan waktu saya jadi kasat kepada prajurit, kalian dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pokoknya jangan semena-mena kepada rakyat. Pokoknya di dalam pikiran kamu tuh hanya satu, saya bilang, demi rakyat. Itu aja.
ada nggak waktu kecil yang nostalgia yang Pak Dudung ingat lagi, kejadian lah, yang mungkin Pak Dudung ingat, selalu ingat, saya ingat nih, ini momen waktu sekolah dasar saya gini gitu. Ini kan memang tak gitu kan pikiran Pak Dudung kemana-mana, tapi saya yakin tuh ada kesan gimana waktu kecil tuh yang Pak Dudung ingat banget. Oh, yang saya paling ingat itu waktu saya jualan klepon. Oke. Gimana tuh cerita? Jadi saya kan biasa nganter ke Kodam, ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslimin, ke SMA, ke warung-warung, saya bawa klepon. Jadi pakai piring yang seng itu, kemudian klepon itu ada 55, disiapkan tuh sebenarnya 55 itu untuk bonusnya. Wah, kantinnya itu. Oke. Jadi klepon, ya klepon tahu kan yang dalamnya gula itu, gula, ya. Kemudian ditutup pakai daun, tutup pakai plastik, terus pakai taplak. Nah, kita bawalah. Ya, kita ke kantin Kodam 3 Siliwangi waktu itu. Nah, karena kita tiap hari, saya sudah nganter koran tuh baru ngantar itu. Biasanya, selamat pagi Mas, gitu kan. Selamat pagi Pak, saya mau ke kantin. Rupanya yang jaga pos monyet itu prajurit baru, yang nggak kenal sama saya. Rupanya, Pak saya mau ke kantin Pak. Sini kamu. Kamu nggak lapor-lapor dulu, tendangnya itu, akhirnya, pada berserakan kan. Ya Allah. Akhirnya, untungnya ada piket yang sudah senior. Itu adik kita itu udah biasa itu ke kantin tiap hari, kamu jangan begitu. Nah, di situ saya bangkit. Wah, suatu ketika nanti saya jadi tentara tidak seperti itu, tidak semena-mena kepada rakyat, tidak seenaknya kepada orang lain. Disitulah saya pengen jadi tentara. Walaupun waktu itu saya diterima kuliah kan, tapi saya pengen jadi tentara. Ya satu sisi sebetulnya kalau kuliah duitnya dari mana? Karena kan orang tua. Jadi kisah itu yang membuat Kilas Balik Pak Dudung termotivasi ya. Bahkan pernah menjadi mimpin area Jawa Barat itu jangan Siliwangi. Tidak, saya belum pernah tugas di Siliwangi, tapi saya banyakkan di sektor timur. Sektor barat. Kalau di Jawa Barat sendiri saya pernah Pak Dudung cerita itu di depan saya sering ceritain pas di Kasat. Jadi pada saya cerita, makanya saya sampaikan waktu saya jadi Kasat kepada prajurit, kalian dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pokoknya jangan semena-mena kepada rakyat. Pokoknya di dalam pikiran kamu tuh hanya satu, saya bilang demi rakyat. Itu aja. Sehingga waktu saya jadi Kasat itu ada program bagaimana manugal air, bagaimana Babinsa masuk dapur warga. Saya bilang jangan ada hari ini yang rumahnya kebocoran, jangan sampai hari ini rakyat yang tidak makan, kamu harus tampil di situ. Saya begitu itu. Jadi itu kan diceritakan bahwa basic nilai hidup dari ekosistem keluarga, nilai orang tua itu yang membuat karakter itu muncul hari ini. Pak Dung, tadi tuh yang cerita yang itu apakah cerita ada nggak? Cerita mungkin buruk bagi Pak Dudung. Tadi agak semi motivasi atau semi kalau buruk ada nggak Pak Dudung cerita? Ya, saya yang buruk bagi saya itu saya belum pernah ya mengalami. Cuma memang pernah di masa-masa saya perjalanan berkarir, saya pernah tidak punya jabatan, contoh seperti itu. Ya. Karena mungkin ada informasi-informasi yang tidak bagus, saya waktu itu wagub, kemudian saya dicopot jabatannya, kemudian saya non-job selama setahun 8 bulan. Tapi menurut saya itulah bagian hidup. Karena mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, kita harus berani termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Cuma Andre sekarang, yang dikira nggak punya masalah, punya masalah. Semua orang punya masalah, cuman banyak orang yang pintar menyembunyikan masalah. Kan begitu kan? Iya. Itu tergantung orangnya ya. Tergantung orang. Masalah. Betul, Mas. Setiap orang pasti ada masalah. Iya, kadang-kadang makanya sering saya katakan kalau saya kepada seluruh anggota, kamu tuh sudah gajinya kecil, kan begitu kan? Pasti masuk tentara tuh bukan orang kaya, pasti orang yang tidak mampu. Karena kalau kuliah, pasti kan biayanya besar. Makanya saya bilang, dengan keterbatasan yang ada, kamu syukuri. Karena memang risikomu, walaupun tugasmu berat. Nah, saya bilang kalau kamu lagi sedih,
jangan larut dalam kesedihan karena suatu ketika pasti akan ada kebahagiaan. Nggak selamanya itu Nggak selamanya menderita. hujan, Iya. gitu ya. Begitu juga kalau lagi bahagia, jangan larut dalam kebahagiaan karena suatu ketika bisa ada penderitaan itu. Betul nggak? Betul. Makanya dari sekian penderitaan itu pasti ada celah-celah kebahagiaan, ambil di situ. Karena kita hidup ini kan mau nggak mau harus berjalan. Kan tidak serta-merta harus mengeluh, larut, kemudian kita frustasi, stres, dan sebagainya. Nah, seperti itu, Mas. Jadi memang itu yang membuat kita tuh jadi bijaksana, jadi Ya. bijak sini, jadi paham dalam sebuah konsep ini baru dong. Nih Jenderal, ini menarik. Ibu menumbuhkan Jenderal dengan nilai-nilai yang tadi disiplin, mulai Bapak juga ya. Ya. Kemudian apalagi yang karakter yang kira-kira mungkin Jenderal masih ingat tadi selain berbagi. Ya. Apalagi yang sehingga Jenderal menduplikasi itu kepada anak-anak bahkan orang lain. Ya, saya ngajari kepada anak-anak saya, saya nggak pernah cerita tentang apa yang Susah itu. susahnya. Saya nggak pernah cerita juga tentang bapak punya ini, enggak. Biar dia mandiri. Anak-anak saya sekolah nggak dipakai ojek, masih begitu. Jadi biar dia, kalau anak saya ulang tahun, kita sederhana. Kalau misalnya ulang tahun hanya dibangunkan jam 12 malam, kemudian beli kue tart kecil gitu, selamat ulang tahun. Nanti besoknya tuh biasanya anak saya suka minta dibelikan nasi padang atau nasi kotak. Kemudian dia minta diantar naik mobil keliling, ada tukang beca, ada tukang ojek, terus kita ke panti asuhan, itu aja. Jadi nggak pernah kita ajarin bagaimana hidup bermewah-mewahan itu. Sehingga mereka juga nanti ke depannya jadi survive lah, jadi nggak terlalu mengandalkan orang tua, tidak merasa sombong dan sebagainya. Karena dulu bapak saya tuh kalau saya jemput beliau PNS, kan bapak saya tuh hanya tukang nyapu di kantor gitu kan, dimarah-marah sama tentara aja saya lihat itu, kan kasihan itu. Ya kalau saya sempat beliau masih ada kan, betapa bangganya kan, betapa senangnya kan, bahagianya mungkin lihat saya. Waduh, ini nggak kepikiran di antara keluarga. Kalau saya melihat ini puncak karir maksimal sebagai seorang jenderal, siapapun tentara pasti bermimpi jadi jenderal. Ini kalau ada ayah, ibu ya, bapak ibu. Ya, ya. Ini Pak Udung pernah nggak bercerita bahwa panggil bapak atau ibu? Bapak sama ibu. Saya cita-cita saya ini Pak. Ternyata bapak duluan. Ibu, saya cita-cita ini. Nak, kamu kan banyak sekarang anak-anak muda galau sekali dengan sebuah konsistensi. Tapi ketika Pak Udung dengan sirotol mustaqimnya, jalan yang lurusnya saja ini, Pak Udung akhirnya mencapai suatu puncak karir tertinggi yang namanya di Tentara Nasional Indonesia. Nah, kira-kira kalau Pak Udung melihat masa lalu itu kembali, kalau ada bapak ibu, pernah nggak ungkapin cita-cita seperti itu misalnya kan? Sehingga kalau ada bapak ibu, aduh bangganya. Oh iya. Banget Udung. Itu yang tidak kesampaian. Jadi bapak seorang pejuang, seorang militer, kemudian ibu hanya rumah tangga, kemudian ibu sih merasakan waktu saya sampai kolonel, pangkat kolonel, kan begitu kan. Makanya saya paling rajin kalau saya nyekar ke bapak saya di Taman Makam Pahlawan. Ya kita membuktikan lah bahwa saya itu sudah jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kebayang tuh alangkah bangganya kan begitu kan. Betul. Karena dulu bapak saya tuh kalau saya jemput beliau PNS, kan bapak saya tuh hanya tukang nyapu di kantor gitu kan. Dimarah-marah sama tentara aja saya lihat itu. Kan kasihan itu. Ya kalau saya sempat beliau masih ada kan, betapa bangganya kan, betapa senangnya kan, bahagianya mungkin lihat saya. Tapi dulu itu saya sudah punya keyakinan lah. Saya melihat para petinggi-petinggi yang sukses, yang berhasil. Saya lihat itu pasti berangkatnya karena memang orang itu baik gitu loh. Dan saya bisa mengukur, oh dia baiknya seperti ini. Kalau saya seperti ini,
saya yakinlah, punya keyakinan itulah. Kalau hanya seperti ini, saya yakin saya bisa nyampe seperti itu. Karena prinsip saya, yang tak mungkin itu harus menjadi mungkin. Kalau ingin kita bisa bersodakoh, kita harus kaya. Harus mampu maksudnya, bukan kaya. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, bersodakoh, kita harus mampu. Nah, bagaimana caranya mampu? Kan begitu kan? Yaitu kita harus berjuang. Dan tidak serta-merta kita hanya menunggu keajaiban dunia. Dan itu harus kerja keras. Nah, seperti itu. Jadi nilai-nilai itu yang mungkin kerasa rindu juga ya Pak Dudung. Kalau bisa kan orang tua hadir di sini menjadi seorang Kasam ya Jenderal. Iya. Bahagianya luar biasa. Artinya cita-cita yang mungkin dihardik Bapak dulu di kantor ini anaknya udah begini, itu kan lain pride-nya. Yang bangga sekarang kakak dan adik-adik saya kan. Itu kakak dan adik-adik saya. Dudung yang kecil dulu tukang telepon, kan begitu yang hidup sederhana. Sekarang luar biasa. Mereka sering kalau ketemu saya nangis, meluk, begitu kan. Seperti itu. Ya, saya pun merasa bangga lah ya. Artinya sekarang bisa membahagiakan mereka juga. Kan begitu kan. Bangga itulah bikin bahagia orang. Bikin bahagia orang. Ya kan? Udah nggak ada nggak sebelum kita cerita ketika masa tentara, ketika jadi loper koran, sekarang kan susah jadi loper kayak gini kan. Jadi loper mana kan semua seperti digital. Iya. Nah, gimana tuh kalau ada di Bandung yang? Saya dulu jam 4 pagi itu sudah bangun. Karena jam 4:30 itu koran yang datang dari Jakarta itu biasanya koran Kompas sama Sinar Harapan. Yang lainnya kono perkiraan rakyat dan segala macam, kita sudah ada kan di Bandung. Kita harus nunggu Kompas, Sinar Harapan, kemudian Femina, Bobo, dan segala macam itu. Kita nunggu sambil itu, kita sholat subuh dulu. Setelah dapatkan di sepeda. Sepeda itu kita tidak pakai tas, jadi kita di stang tengah itu, kita begini kan, kita lipat, terus pakai tali rapia. Itu sepeda itu pedalnya aja udah nggak ada. Jadi remnya pun bukan sendal capit itu. Jadi kalau remnya begini kita. Nah, seperti itu. Jadi pernah ada satu cerita, kita nganter koran. Nah, kan ke asrama-asrama tentara. Asrama tentara. Nah, suatu ketika si sepeda itu saya sandarkan. Terus ada anjing lewat, nabrak. Koran tuh masuk ke selokan semuanya. Waduh. Padahal yang saya antar-antar tuh tentara-tentara ini. Nah, akhirnya adalah salah satu kapten itu. Kapten, kemudian karena mungkin korannya kotor, udah gitu saya nagih juga. Tagihan Bapak bulan ini belum bayar. Wah, itu saya ditempelengin itu. Wah, gitu kan. Wah, ditempelengin. Udah gitu, sempat nangis juga sih saya kan, mungkin ingat orang tua kali ya, mungkin kan ikat segala macam, mungkin kalau dulu Bapak masih ada nggak seperti ini kali. Nah, udah gitu jalan. Nah, kemudian ya tiba-tiba saya duduk di pinggir jalan gitu, termenung gitu, ada orang bantu. Kenapa Dek? Kata gini, dikasihlah uang 2.000 waktu itu tuh. 2.000 rupiah itu. Ya 2.000 rupiah. Dulu kan gaji saya itu sebulan itu 12.000 rupiah. 12.000 rupiah sebulan itu. 12.000. Wah, saya telepon ke ibu. Bu, ini saya diterima juga di perguruan tinggi, di IKIP waktu itu matematik gitu kan. Kemudian Dudung. UPI namanya sekarang. Ya. Jadi kalau kuliah dari mana Dung uangnya katanya gitu. Ya udah, saya terpaksa lah masuk tentara walaupun agak dongkol waktu itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu 100% saya pengen jadi tentara sebetulnya dulu itu. Waduh, nih mau tahu juga nih, saya yakin banyak nih masyarakat pengen tahu. Waduh, waktu di sekolah itu gimana sih, waduh? Jadi SMA, SMP itu ngapain? Tadi kan udah jualan, terus di sekolah itu
Pak Dudung ngerasa, orang kan banyak sekarang lah, minder lah, apalah kan sekolahnya. Iya. Pak Dudung gimana tuh di sekolah? Dulu saya SD, SMP, ya SD kan ya namanya orang nggak mampu lah ya. Orang lain kalau pas istirahat itu ke kantin, beli cilok, beli bakso tahu. Wah saya nggak, saya dulu sekolah dikepelin nasi anget aja sama garam digituin gitu. Jadi waduh, kalau ada temen yang ngajak, nih mau nggak nih? Oh, baru orang lain jajan, saya diem aja. Di bawah pohon SMP juga gitu. Apalagi SMP bapak udah nggak ada. Nah SMA, saya kan sudah mulai nganter koran. Kalau SMP itu saya jualan kerupuk, terasi ke rumah-rumah tetangga. Udah pinter dagang, Pak Dudung dari dulu nih ternyata. Gitu. Iya, jadi saya seperti itulah, jadi udah belajar seperti itu. Jadi ketika minder tuh hilang, keyakinan ya kita harus survive. Ya, harus jadi berjuang. dulu itu saya SMA beasiswa. Oh. Jadi SMA itu beasiswa. Ya menurut saya bukan karena pinter, karena melarat aja kali. Karena susah kali, makanya dikasih beasiswa. SMA di mana tuh Pak Dudung? Di Bandung. Di Bandung. SMA 9. Tadi SMA itu gimana Pak Dudung tuh? Udah mulai kerasa nggak? Itu kan memilih militer itu tadi kan inspirasi dari yang Klepon. Tadi selanjutnya di SMA itu banyak banget pengetahuan yang memutuskan ke depan. Ya SMA, saya ya bergaul, biasalah saya sering olahraga, saya ikut organisasi, saya dengan teman-teman kegiatan-kegiatan. Kalau udah nganter koran, kan selesai paling jam 8, kemudian saya nganter makanan, selesai jam 10, saya biasanya kursus fisika, kimia, ke guru. Nanti jam 11 pulang, sekolah kan jam 12. Seperti itu. Jadi ada juga lah, apa sih larang Sunda teh, baung-baungnya dikit lah ya. Tapi baung belain, ya kan? Belain. Jadi petarung juga Pak Dudung SMA-nya, kayak Dilan juga Pak Dudung, Dilannya Bandung, tahun SMA 9. Terus memutuskan ketika SMA itu baru bekal itu, karena kan ayah sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, Pak Dudung kemudian, saya udah deh, saya yang sekolah gratis, tentara, kan banyak juga Pak Dudung bilang terima di kuliah juga. Iya. Itu fase yang ini nggak Pak Dudung? Ya, Di artinya, keluarga nggak ada kan tentara? Ada, yang kakak-kakak ada nggak Pak Dudung? Tidak ada. Kan? Jadi tentara cuma saya sendiri. Jadi kakak-kakak saya kuliah. Kemudian saya waktu itu diterima juga di beberapa perguruan tinggi. Kemudian saya bilang ke ibu, Bu, saya mau masuk Taruna saja, gitu kan. Saya daftar, dan pas di Magelang, orang-orang yang lulus Sipenmaru itu dipanggil. Dipanggil, kamu memilih kuliah atau masuk Taruna. Nah, terus kita dikasih kesempatan untuk telepon orang tua, saya telepon ke ibu. Bu, ini saya diterima juga di perguruan tinggi, di IKIP, waktu itu matematik, gitu kan. Kemudian, Dudung, UPI namanya sekarang. Ya. Jadi kalau kuliah dari mana Dung uangnya, katanya gitu. Ya udah, saya terpaksa lah masuk tentara, walaupun agak dongkol waktu itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu 100% saya pengen jadi tentara sebetulnya dulu itu. Ya, saya pengennya dulu cita-cita tuh pengen jadi insinyur. Karena waktu kecil tuh sama bapak sering diajak naik motor Jawa dulu tuh. Nanti Dudung kuliah di ITB ya. Di Ganesha itu, seputaran itu. Bulak Sumur ya. Ya, itu kalau akan ada suka kalau minggu tuh naik kuda di situ kan. Iya. Nah, nanti kuliahnya di sini ya. Ya, jadi insinyur, wah seneng dulu tuh. Jadi masuk tentara tuh dulu awal-awalnya agak dongkol juga sebetulnya. Nah, apa tuh nostalgia muda yang Pak Dudung bisa share nih ini ketika lagi Akmil itu Pak Dudung? Di Akmil itu saya termasuk pemberani. Jadi dulu itu kita bukan anak jenderal, bukan anak siapa-siapa. Bukan anak siapa-siapa. Karena memang mungkin kalau teman-teman ada yang dikirimin orang tua dan segala macam. Kalau saya tidak. Tapi saya tuh jagonya ngerembes dulu tuh. Jadi merembes tuh, jadi udah malam-malam ke teman-teman. Kamu nitip apa? Saya bapia, saya roti susur. Apalagi kamu? Saya nitip wajik misalnya gitu. Jadi saya keluar malam-malam itu setelah apel malam itu jam 10 malam, itu pakai 20 nyesak, 6 karton tas, naik ke puncak Gunung Tidar, itu turun di Kampung Seneng. Itu nanti pulang-pulang jam 3 pagi. Baru jam 3 pagi teman bangunkan. Tadi kamu bapia ya, nah ini. Kamu ini ya, nah ini ya.
Nah, itu yang nitip-nitip itu kan ada susuknya kan, ada untungnya kan. Nah, itulah makanya orang lain itu saya lihat waktu Chandra di muka itu kurus-kurus, stres. Kalau saya gemuk sendiri. Karena saya pikir, loh, tetap dagang dulu juga makan susah kan, di situ makan banyak. Oh, terus dapat untung dari situ. Nah, uangnya itu saya taruh di tanah, dikubur di tanah. Saya selama 4 tahun di sana, 3 tahun di sana, nggak pernah tuh orang tua nengok. Dari mana? Boro-boro orang tua ngirim kan, ya yang ada aja uang saku itu kita manfaatin. Bahkan kadang-kadang kita yang ngasih ke orang tua kadang-kadang. Oh jadi benar itu tetap dagang juga terus. Itu waktu Taruna itu. Nah, tingkat 2, tingkat 3. Ya kita baik lah sama saya dulu tukang nyukurin teman-teman kalau mau pesiar cukur dong, nggak cukur. Oh gitu. Ya. Setelah dia pada pesiar gue yang nyukur siapa nih kan? Ya paling nolong orang lah, bantu orang lah gitu aja. Itu apalagi pembentukan karakter di situ Pak Dudung yang Pak Dudung. Ya memang di Akademi Militer itu kan sebenarnya 3 tahun itu kan tidak serta-merta ilmu militer yang diberikan, terus kemudian kepemimpinan khususnya, tapi yang paling pokok itu adalah pembentukan karakter karena dia calon pimpinan masa depan, khususnya di militer ya. Nah itu ditempa, kemudian dibina, dilatih, diuji dan sebagainya dengan segala macam kesulitan-kesulitan di situ sebetulnya. Nah itu yang bagaimana nanti jadi perwira itu kepada anak buahnya. Tentunya ilmunya dia harus yang mumpuni kan. Sebab Danjon, Dandim, Danrem, Pangdam, jangan sampai kamu jadi pemimpin kapal keruk, saya bilang. Sudah kapal keruk, pakai vacuum cleaner, sudah gitu pakai kanibo lagi, udah gitu pakai tisu basah lagi. Artinya jangan sampai hak prajurit itu kamu ambil. Apa yang membuat jenderal waktu itu orang nggak gampang, biasanya kan ini loncat sana loncat sini, jadi membuat dia itu ya mohon maaf boro-boro anak muda ini sekarang nggak berprestasi. Kalau jenderal saya lihat kan konsistensi, gigi aja dengan sebuah proses itu. Ya tadi berangkat dari tadi saya setiap tugas operasi itu tugas di satuan-satuan itu sering saya lakukan itu tadi berangkat dari kalau jadi seorang pemimpin itu harus dicintai anak buahnya. Tapi kalau lebih hebat lagi kalau dia mencintai anak buahnya. Mencintai anak buah. Saya dari Letnan 1 Danki, jadi di atas tanggal 20 itu pasti saya nyelonong ke rumahnya anggota, gimana anak buah tuh di atas tanggal 20 tuh makannya sudah tinggal daun kelor aja tuh pasti tuh. Kita datang, kita laut kondisi mereka. Makanya setiap saya pindah itu pasti ditangisi itu. Karena ada juga yang banyak lah orang pindah malah disorakin juga ada. Banyak pindah kemudian motong kambing juga ada. Ada yang begitu tuh. Makanya waktu saya kasar itu saya keras kepada para unsur-unsur komandan pimpinan. Sebab Danjon, Dandim, Danrem, Pangdam, jangan sampai kamu jadi pemimpin kapal keruk, saya bilang. Sudah kapal keruk, pakai vacuum cleaner, sudah gitu pakai kanibo lagi, udah gitu pakai tisu basah lagi. Artinya jangan sampai hak prajurit itu kamu ambil. Itu aja sebetulnya. Pokoknya baik aja kepada anak buah. Operasi apapun kalau saya seperti saya di Aceh kemarin berhasil, pokoknya turun ke bawah kita. Jangan pimpinan kemudian hanya di ruangan di AC, hanya mengendalikan. Soalnya saya turun bagaimana merasakan bagaimana tugas dengan anak-anak, gitu aja sebetulnya. Sederhana itu. Dan anak buah tidak ada yang kena waktu itu di Aceh itu. Kayak saya sampaikan kita tugas di Aceh, saya bilang GAM itu bukan musuh kita. GAM itu bukan musuh kita. Saya bilang nyawanya mereka pun
ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Makanya pikiran kita harus ikhlas saja. Ya, tulus saja. Doanya pun jangan ingin membunuh mereka, jangan saya bilang. Karena nyawa mereka juga Tuhan yang menentukan. Jadi berdoanya satu, ya Allah, kembalikanlah ke mereka jalan yang benar. Dan kita selamat. Makanya jangan sampai ada niat kamu ingin membunuh orang. Jangan saya bilang. Ya, nyatanya kan sekarang di Aceh juga kan saudara-saudara kita. Ya, betul. Saya dulu nggak pernah berpikir bahwa dia itu musuh kita. Itu yang membuat operasi-operasi itu rata-rata bukannya ini ya, dilindungi Allah gitu ya. Iya kan waktu saya tugas itu saya kasih setiap pos-pos itu saya kasih kain kafan, 2 setel, saya kasih uang. Saya bilang kalau kamu terpaksa kontak tembak dengan mereka, kalau kena dadanya ya udah, jangan kemudian kamu mau babi buta. Seperti yang lain, jangan saya bilang. Karena semakin banyak orang yang mati, semakin banyak orang sakit hati. Jangan kita kuburkan, kain kafan itu kita kuburkan. Terus uang itu saya beli kopi untuk tahlilannya dan segala macam. Karena bermanusia, makanya kita pindah itu banyak yang menangis sama satuan kita kehilangan. Jadi fundamen Alkitab apapun juga mengajarkan hal ini. Jadi nggak usah kita bicara teori konsep akademik akhlak itu ya. Iya, betul. Tapi ya memang harus benar-benar manusia itu diciptakan. Iya, betul. Iya kan. Ini masalah atribut saja. Betul. Mungkin dia kita di atas. Jenderal ya. Nah itu yang dalam ketika jenderal memberikan nilai sebagai pimpinan Kasat waktu itu kepada semua tentara. Dan yang paling penting ya jangan kita merasa kemudian kita menjabat, kita jangan sampai berubah sikap, berubah tingkah laku. Karena banyak juga orang-orang yang menduduki suatu jabatan, kemudian berubah sikap. Ya, istri-istrinya berubah itu. Kan begitu kan? Bener kan? Karena istri. Wah iya, banyak yang kejadian seperti itu. Jadi kalau ada Abraham Lincoln itu presiden Amerika yang ke-16, kata dia begini, untuk menguji keaslian seseorang itu gampang. Kasih kewenangan, kasih jabatan, pasti berubah itu. Bener kan? Terus terang Mas, di kalangan militer banyak seperti itu. Bahkan saya suka marahin ke Korspri. Saya bilang jangan, pernah ada seorang kopral dari NTT gitu ya. Mantan anak buah saya, ada juga yang tidak. Dia tidur di masjid di Kuningan, udah 3 malam. Tiba-tiba WA saya, Pak saya sudah 3 malam pengen ketemu Bapak, aku nggak bisa ketemu. Waduh, saya tanya, kenapa itu nggak bisa ketemu saya? Oh, karena Bapak nanti istirahat. Nggak ada, panggil sini. Panggil. Karena saya pikir pasti dia juga berdoa kepada Tuhan. Bisa ketemu saya seperti itu. Mungkin setelah ketemu kan mungkin punya harapan. Biasa berubah nasibnya. Waduh. Doanya kepada walaupun 10 menit. Betul. 15 menit. Iya betul. Sekalipun 1 menit lah mungkin kan. Udah kenapa? Siap, Bapak anak saya pengen masuk tentara. Udah 7 kali nggak nggak lulus. Udah sini namanya siapa? Korspri tolong ini dimasukin. Kan selesai. Paling nggak sampai semenit itu tuh. Ya kita tolong orang lah mereka tuh kan, kapan lagi ya kita nolong orang, itu aja prinsip saya. Nah, ya kan? Ini malaikat baik banget sama Pak Dudung kayak ini. Dikeroyok rame-rame kayak Pak Dudung dilindungi malaikat. Ya emang capek Mas, capek. Saya jam 1, jam 2 masih ladeni mereka, ya nggak apa-apa. Itu dari dulu saya begitu. Saya di rumah juga banyak anak-anak yatim yang saya pelihara di rumah. Dari zaman saya Letnan 1. Ya kalau saya ini ratusan lah udah ikut saya itu. Jadi orang nggak mampu saya sekolahkan, saya kuliahkan. Kalau nggak masuk tentara juga ya nggak lulus, misalnya ya saya kuliahkan. Itu lebih mudah menghadapi ancaman karena kelihatan di luar. Musuh dari luar. Tetapi kalian nanti akan lebih berat kan menghadapi musuh bangsamu sendiri. Hobi Badung apa sih sekarang? Saya dulunya kan dari SMA itu udah pemain band dulunya. SMP, SMA. Saya hobi musik, saya olahraga. Ya, saya sebetulnya pekerjaan saya itu pemain musik.
Tentara tuh hobi aja sudah. Jadi kebalik ya. Karena ketika main musik tuh kita mikir ya. Karena menurut saya kan, saya olahraga semua bisa. Olahraga semua bisa. Musik juga saya, semua alat saya bisa. Ya, karena itu tadi prinsip saya yang tak mungkin harus menjadi mungkin. Masa sih orang lain nggak bisa? Kita bisa. Kan begitu kan? Tapi dari musik itulah akhirnya kita juga senang. Kita juga, ya kalau kita, itu saya bilang, lagi stres ya bermain musik lah, nyanyi lah segala macam. Itu masih rutin ya? Masih rutin. Ini belajar lagi nih kita nih. Banyak banget nih. Selain dapat ilmu kita harus dapat guru juga nih beliau nih. Odung, ini terakhir nih Pak Odung. Kerasa nih ya. Melihat Indonesia hari ini. Pak Dudung kan saya yakin orang yang menjadi negarawan seperti Jenderal Dudung Abdul Rahman melihat situasi bahwa Indonesia dengan negara kesatuan yang kita tahulah background suku etnik apa, tapi merah putih itu masih memperkuat untuk menyatukan itu. Kalau Pak Dudung melihat mungkin ke depan seperti apa Pak Dudung? Jadi begini bahwa di abad ke-14 itu zaman Majapahit, itu antara Hindu dan Buddha itu sudah mengenal dan mengagungkan tentang perbedaan. Artinya bahwa perbedaan itu sudah terjadi, tetapi toleransi, keharmonisan bangsa kita itu dari dulu sudah ada. Gotong royong, saling menghormati, saling menghargai, bermusyawarah, adil di dalam mengambil suatu keputusan. Makanya itu tercerminlah kemudian Pancasila, kan begitu kan? Dan kemudian masuklah agama Kristen, kemudian Islam, dan seterusnya. Nah, bangsa ini sudah juga banyak dicoba dengan berbagai macam gejolak, DITI, PKI, Permesta, dan segala macam. Artinya bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia ini harus betul-betul terpelihara dan terjaga. Kita lihat 660 tahun yang lalu, sementara kita sudah menghargai perbedaan, tetapi di benua Eropa dan Amerika itu masih terjadi perbudakan. Nah, sekarang mereka sudah lebih maju. Nah, oleh karenanya yang penting bagi generasi muda, kita menyongsong Indonesia maju, Indonesia emas 2045, ini nanti akan terjadi bonus demografi. Bonus demografi ini yang saat ini dicanangkan dengan revolusi mental, kemudian bagaimana proses pendidikan yang semakin maju, arahnya bagaimana nanti 2045 ini kita betul-betul Indonesia emas, yang nantinya ini akan menjadi Indonesia yang sangat maju. Tetapi jangan salah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi malapetaka. Kan begitu? Kita lihat negara Timur Tengah sekarang. Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Pakistan, Yaman, Mesir, ini porak-poranda. Mereka hanya satu agama, hanya suku Syiah dan Sunni. Mereka satu daratan, kemudian dihancur. Saya yakin tidak serta-merta oleh kepentingan konflik internal, tetapi bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sumber daya alam yang kemudian kita akhirnya saling bermusuhan. Nah, Indonesia 6 agama, kemudian 17.000 pulau. Kerentanan konflik komunalistik ini bisa terjadi. Oleh karenanya waspada, apalagi di zaman sekarang, setiap orang hampir memanfaatkan internet, media sosial 8 jam per hari, per orang. Bayangkan, sudah kita mendapat data itu hampir 154 orang menggunakan internet untuk kepentingan. Sementara di media sosial, di internet itu tidak serta-merta informasi-informasi yang positif, tetapi bisa jadi yang negatif. Terkadang kita sangat percaya sekali kepada Mbah Google nih kan, seakan-akan itu yang paling benar. Berita-berita bohong
berita-berita yang mendiskreditkan orang, berita-berita yang memfitnah orang, berita-berita yang menjelekkan orang, kalau secara terus-menerus, ini justru akan menjadi kebenaran. Seakan-akan itu benar. Kan begitu. Sekarang semua orang per orang memanfaatkan media. Baik itu menjatuhkan seseorang, baik itu bahkan untuk penghasilan secara pribadi. Betul nggak? Betul. Nah, kenapa bangsa kita itu zaman dulu, kalau zaman dulu kita berani kemudian menghadapi ancaman-ancaman eksternal seperti penjajah, kita berani. Makanya Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengatakan zaman saya itu lebih mudah menghadapi ancaman karena kelihatan Di luar. musuh dari luar. Tetapi kalian nanti akan lebih berat kan menghadapi musuh bangsamu sendiri. Nah, ini yang harus kita waspadai kepada pemuda-pemuda ke depan. Jenderal Dudung Abdurrahman, terima kasih nih atas segala nilai yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih nih Pak Dudung. Kalau boleh kita tutup dengan sebuah syair, lagu, karena ini pekerjaan beliau. Boleh nggak Pak Dudung? 1-2 kalimat didengarkan dengan sebagai closing kita Pak Dudung. Jadi dulu waktu saya Pangdam Jaya, ini. saya pernah menciptakan lagu. Lagu itu namanya Ayo Ngopi. Ayo Ngopi. Karena menurut saya itu kopi itu produk Indonesia yang sedang membooming saat itu, dan semua kalangan dari tua maupun muda sekarang menikmati kopi itu, kan begitu. Makanya saya buat lagu Ngopi, Ayo Ngopi. Filosofinya begini, waktu saya Pangdam Jaya, sudahlah siapa yang waktu itu bersiteru dengan saya itu dari Habib Rizik, itu saya bilang ya, jangan ribut-ribut lah, mari kita ngomong minum kopi aja. Jadi daripada, makanya saya bilang, ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Terima kasih Jenderal. Thank you. Atas akhirnya mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi kita semua dan khususnya Jenderal yang sudah membagi kita semua. Sampai ketemu dengan tokoh inspirasi lainnya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.